Hai Sobat Immanuel, kembali lagi di podcast Basa Basi Immanuel. Bahasana basi nih di Immanuel. Nah, apa kabarnya nih Sobat Immanuel sekalian yang berada di manapun? Pasti sehat-sehat sih, aku yakin pasti sehat. Sobat Immanuel selalu dalam keadaan sehat. Jadi kembali lagi pada hari ini kita berkumpul untuk membahas suatu hal yang mana ya yang akan kita bahas ini karena sekarang udah masuk bulan Desember ya kan, bener gak sih Desember sekarang nih? Menurut tanggalan iya bener dong. Bener ya Desember ya, oke ya. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh, maaf ya, aku kan host magang. Kita perlu dikenalin nih. Ya baiklah, sebelum kita mulai ngobrol lebih jauh, asik, ada baiknya kita memperkenalkan diri masing-masing. Mulai dari apa? Dikenalin aja lah. Dikenalin dong. Dikenalin dong. Karena banyak nih. Saya bingung. Kita rombongan nih episode kali ini, kita rombongan. Betul. Nah, jadi ada aku si host yang magang ini, masih magang sampai kapanpun masih magang. Enggak dong. Iya. Enggak, magang tuh 3 bulan doang. Oke. Ya, udah lebih dari 3 bulan udah, jadi tetap. Udah lulus probation. Oke, baik. Saya host yang baru lulus probation. Doni yang mana akan memandu jalannya obrolan pada malam hari ini. Dan di kanan saya ada Kak siapa, boleh dikenalkan? Dikenalin ya. Oke, baik. Ada Kak Karin di sebelah kanan saya dan di sudut kiri yang tuh paling emang heboh. Ya, ada kayak lagi dikenalin di ring tinju deh. Di sudut. Bener kan? Di Iya sudut sih, kan? tidak Iya. salah. Ada Kakak Grace, halo Kak Grace. Annyeong, Oke. yorobun. Oke, terima kasih. Dan di sebelah kiri saya, nih matching nih sama saya bajunya kan, ada Ibu Pendeta. Halo Ibu Pendeta Halo. Lia. Sehat Ibu? Puji Tuhan. Aku gak ditanya loh. Cemburu. Aku yakin kalian Tadi berdua kan sehat. Tadi Iya. di bridging awal udah dibilang udah yakin Aku kan sehat. yakin. Iya benar. Oh, Terima baiklah. kasih untuk keyakinannya. Baiklah. Boleh sih yakin itu. Boleh dong. Iya boleh, betul. Nah, jadi Jadi episode kali ini kita mau bahas apa nih Kak? pertanyaan yang bagus Kak Iya. Grace. Jadi di episode kali ini aku nyontek dikit ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa Boleh. dong, orang saya hostnya. Iya. Atur. Jadi kita akan membahas judul podcast kali ini adalah Damai di Sorga, Damai di Bumi, dan di Telapak Kaki Ibu. Nih kayak saya gini soalnya nanti muncul di sini nih temanya. Di sini. Selalu ngedit ya. Enggak dong, itu nyusahin editor namanya. Sorry banget. Oke, di sini Cuman aja di tengah berarti aja ya. Di nanti tengah saya aja. tampil. Di tengah, Sobat Immanuel, tidak di tempat-tempat lain. Ya, jadi kita akan membahas damai di sorga, damai di bumi, dan damai di telapak kaki Ibu. Wow. Pasti berpikir kan, kayak apa ya mau dibahas, kok kayaknya banyak banget sih poin-poin nih. yang mau dibahas. Karena, Desember banget nih. Karena, iya betul, karena sudah Desember, jadi penasaran kan apa yang mau dibahas dengan judul kali ini? Penasaran banget. Banget dong. Jadi kalau penasaran, Sobat Immanuel sekalian, jangan kemana-mana dan tetap di Basa Basi Immanuel. Bahasana basi nih di Immanuel. Halo Sobat Immanuel, kembali lagi di Basa Basi Immanuel. Bahasana basi nih di Immanuel. Nah, setelah perkenalan yang cukup singkat tadi, Singkat banget. singkat gak sih Iya. tadi? Singkat Semoga banget. singkat ya. Ya, jadi kita akan masuk kepada pembahasan topik, betul. Terima kasih loh. Saya di sini membantu kamu. Terima kasih. Jadi kita akan membahas apa sih arti Topik pertamanya nih. topik pertama. Apa tuh? Damai. Wah. Damai. Kita merasa damai kah? Dari Malam hari Kak Doni dulu deh. Iya damai deh. itu apa sih? Kan ditanya. Iya. boleh. Apa arti damai? damai? Ya, mungkin dari
hostnya dulu nih yang boleh ngasih Iya, benar. pandangan damai itu gimana? Iya, menurut gitu. Kak Apakah Doni. Doni sedang merasa damai atau tidak damai? Betul. Baik, terima kasih. Saya oper nih. Saya tangkap. Silakan. Oke. Gitu. Oke, menyambut umpan dari Grace tadi. Waduh. Menurut aku, damai itu adalah di kondisi di mana saat kita merasa tidak ada suatu hal buruk yang akan terjadi. Inilah pokoknya damai itu ketika hidup berjalan sebagaimana mestinya. Tidak ada kendala. Nah itu damai itu. Tuh buat Kak Doni Buat itu aku. adalah damainya Itu Kak damai, Doni. menurut aku. Oke. Ya. Kalau Kak Grace? Enak ya, langsung dioper lagi gitu. Iya kan. Oper lagi dong, oper lagi. Emang aku berbalik nih. Ya, saya menerima umpan dari Doni. Terima kasih. Jadi Damai ya, mungkin damai itu ketika perasaan. Kalau Doni yang tadi bilang suasana ya. Betul. Kalau aku melihatnya sebagai sebuah perasaan yang kayaknya gak ada aura negatif di dalam diri kita. Jadi semuanya terlihat positif. Zen. Zen itu apa ya? Aku Iya, bukan wibu, kenapa? maaf. Enggak itu. Zen bahasa Inggris. Oh. Itu ya. Kirain wibu soalnya kamu Kenapa ya? auranya wibu. Kenapa? Wibu. Ih, parah banget. Nah, itu kalau itu menurut aku. Kalau menurut Kak Karin? Nah, ini nih. Karena udah ada 2 orang yang jawab, saya tinggal ngikutin aja. Aduh, oke. Nyimpulin. Enak ya. Jadi begini. Oke, Tapi aku kurang lebih sama. Aku ngerasa kalau damai itu berarti ketika walaupun maksudnya kalau menurutku ya walaupun kita ada masalah, kita tetap merasa tuh kayak ya udah semua itu bisa dilewatin gitu. Kayak nggak perlu worry atau kayak terlalu berpikiran ke satu fokus aja gitu. Jadi kayak mengabaikan hal lain. Kalau itu menurutku damai. Nah, berani gak nih over nih? Nah, ini nih. Nah, cara ngopernya gini. Jadi gimana Bu konfirmasi dari Ibu? Menurut Ibu bagaimana? Secara teologi, mungkin secara pribadi. Secara pribadi kali. Pribadi ya. dulu. Secara Oke, pribadi. pribadi. Ya sama sih kurang lebih dengan kalian ya. Damai itu jadi bukan hanya situasi, bukan hanya suasana, tapi juga perasaan gitu ya. Jadi damai itu dalam keutuhan kita ada rasa tenang, rasa tentram, aman gitu ya. Kalau terkait dengan situasi atau keadaan berarti ya nggak ada apa huru hara, nggak ada keresahan. Kalaupun ada kita tahu bahwa tadi Kak Karin bilang kita bisa lewatin itu gitu. Ada dalam suasana yang baik dengan banyak orang itu damai sih gitu. Jadi kalau bicara tentang damai ya kita nggak bisa pisahkan bahwa itu hanya yang kita rasa gitu ya, tapi karena yang kita rasa itu kan pasti terkait dengan lingkungan kita ada gitu. Jadi itu harusnya sih jadi satu keutuhan sih. Begitu. Oke. Ini cukup beragam ya jawabannya. Betul. Dan ini menurut kita pribadi semua ya. Iya. Mungkin dari Sobat Immanuel ada pengertian damai sejahtera menurut sendiri. Sobat Immanuel masing-masing. Berdasarkan pengalaman kan pasti Betul. punya. Akhirnya mengartikannya berbeda. Iya. Benar. Apakah damainya tuh yang nggak santai-santai aja itu kedamaian juga buat Sobat Immanuel? Bisa jadi. Damainya unik ya. Iya kan beda-beda. Oke, beda-beda. Nah menyambut argumen-argumen kita soal damai. Oke. Saat ini kan kita sudah memasuki bulan Desember, di mana bulan Desember adalah bulan di mana kita merayakan banyak hari-hari spesial. Oh iya, apa aja tuh? Apa ya? Bolta. Halo, boleh tahu? Oh, oke. Oke. Dapat bahasa baru nih. Terima kasih. Iya. Jadi dalam rangka menyambut hari-hari Spesial. ya, di mana ada hari Natal. Iya. Sebelum hari Natal ada juga hari Ibu. Oh iya, betul. Yang ingin aku tanyakan nih kepada kita semua sih, aku juga akan menjawab soalnya adalah sudahkah
ada damai dalam diri kita dalam menyambut hari-hari yang akan kita rayakan mendatang. Di mana itu adalah hari Natal dan ada juga hari Ibu sebelumnya. Betul. Mungkin dimulai dari paling ujung kali ya, karena kan tadi udah dari sini Gitu duluan. ya. Iya dong. Jadi kita ada 2 kubu gitu nih. Iya. Kan belokan nih. Gitu. Oke, silahkan mungkin Kakak Grace. Kakak Wish. Aduh, aku jangan ditanya pertama nih. Pertanyaan paling sulit. Sebenarnya kalau dibilang sudahkah merasakan damai apa enggak ya? So-so lah. So-so ya. So. Kenapa so-so? Karena menurut jujur ini adalah dua hari spesial yang cukup bukan sensitif sih, tapi kayak lebih gimana gitu, karena untuk 2 tahun belakangan ini kan kayaknya kalau mungkin dengernya kayak harusnya kan kita menyambut dengan sukacita gitu ya. Nah, aku tuh masih merasakan agak ya itu tadi lah perasaan yang gimana untuk menyambut 2 hari ini sebenarnya. Kenapa? Kalau di Natal karena ada suasana yang gak biasa yang dirasakan. Kenapa? Karena ini menyangkut juga hari Ibu, karena itu tadi aku udah, maksudnya kemarin kan udah kehilangan orang tua yaitu mama gitu. Jadi kayak dua hari ini tuh jadi terasa aduh beda ya suasananya gitu. Jadi kalau ditanya damai apa enggak ya baik-baik aja sih. Damai ya yang mungkin dari pandangannya Karin yang tadi bilang ya walaupun kayak gitu tapi semua bisa dilewatin gitu. Jadi emang kalau ditanya damai apa enggak ya so-so kalau menurut aku. So-so. Oke. Gitu nih Kak Doni. Jadi itu menurut Kak Grace. Benar. Nah, berarti dari aku kali ya. Boleh dong. Boleh nggak? Boleh banget dong. Boleh ya? Boleh. Jadi pertanyaannya apakah sudah ada damai dalam menyambut hari-hari yang akan kita rayakan nanti di bulan Desember? Kalau aku pribadi sih harus ada ya. Dan pasti setiap tahunnya tuh di bulan Desember pasti ada aja kedamaian yang datang di bulan-bulan Desember, karena mungkin vibes akhir tahun juga kali ya. Dapat THR gitu ya, dapat THR kali maksudnya. Banyaknya itu. Salah banyak. Salah dikitnya apa? Nah, jadi Dia pergi loh tiap kali Desember. Iya, jalan-jalan. wah, kenapa nih? Enak banget loh. Oh salah dikitnya mungkin bisa dibawa oleh-oleh kita. Iya, Bisa, harusnya bisa. sih. Boleh. Lanjut, Kak. Oke. Jadi kalau aku sudah adakah damai? Sudah. Karena aku selalu menyambut Natal dan apalagi sebelum Natal juga ada hari Ibu. Itu tuh entah kenapa ya, aku tuh ngerasanya selalu tenang, damai gitu. Karena 2 hari ini adalah hari yang cukup cukup penting lah. Karena kan aku juga dari kecil pun emang sama ibu itu deket gitu. Saat papa juga lagi dinas keluar kota gitu-gitu kan, yang ada tuh pasti ibu gitu. Jadi kerasa damainya tuh cukup terasa sih, karena memang bisa merayakan bareng ya betul, ibu. bisa. Berarti selain damai ada ini semangat juga ya. Wah, udah mau deket ini nih gitu ya. Hari ibu nih. Biasanya hari Ibu ngapain sih? Nah Kak itu Doni? sih yang aku mau tanya. Nah kan tadi katanya ini nih. Kayaknya itu pertanyaan nanti deh. Oh nanti Nanti ya. ya. Nanti Ya, boleh, nanti boleh. boleh ya diceritain ya. Kita akan Biasanya cerita. kalau hari ibu Kak Doni ngapain Tapi ntar nih? kalau kamu cerita kamu gak pakai nangis ya. Iya Ya. enggak Bu. ada ibu yang akan menenangkan. Ah, iya, Asik. Asik. Nanti ya kita tanyain nanti ya. kita- Oke, untuk Berarti aku damainya ya, udah. damainya sudah ada Saat ini saat ya. ini dalam menyambut hari-hari Spesial iya, yang akan betul. dirayakan. Nah, ini kita mau oper kemana nih? Ke Saya ujung, boleh. ke ujung dulu aja. Oh, ujung ibu, dulu ibu, kali, ibu Bu. akan menjadi posisi penutup Bu. Oke, baiklah. Yang akan merangkum. Dari segala pendapat yang ada, ibu nanti ujungnya. Silahkan Kakak Karin.
Oke. Aku tuh tadi sebenarnya nanya Kak Doni biar kayak terlewatkan gitu. Bisa ya. Bisa. Sorry banget. Tapi ternyata nggak bisa. Iya. Kalau aku sebenarnya di hari Ibu dan hari Natal, sebenarnya menurutku kalau hari Ibu tuh kayak nggak terlalu spesial sebenarnya sih, kayak ya udah biasa aja, kayak lewat aja gitu. Cuma kalau pertanyaannya tadi adalah sudah adakah damai? Kayaknya udah sih ya. Udah. Kok kayaknya? Kayaknya ya. Kok iya, kamu? kok ragu? Kayaknya. Iya, mungkin perasaannya tuh sama kali ya, kayak kaget tadi Tapi kalau dari aku tuh menurutku karena ini hari-hari yang kayak rutinitas dari tahun ke tahun aja. Oke. Jadi menurutku sih dari aku sendiri ya cukup udah ada damai sih. Cuma mungkin lebih fokusnya bukan karena Natal dan hari ibunya sih, lebih kayak udah akhir tahun nih, aduh apa nih yang udah diselesaikan. Benar. Tapi kayak gitu sih. Tapi kalau untuk damainya sih kayak udah deh. Jadi ya sosok lah. Jadi ada dua jawaban yang masih so-so. Iya, Antara iya tapi enggak gitu. Dibilang iya ya enggak, dibilang enggak ya iya. Nah, gitu. Nah. Gimana tuh Sobat Immanuel? Iya enggak tahu deh. Gak tahu deh. Ya, makanya jadi ngomongnya kayaknya. Makanya bilangnya so-so. Biasa Gen Z. Gen Tapi Z kan kan berarti Gen Z. berarti Gen Z. kalau so-so antara iya dan tidak, tapi berarti kan ada kan, walaupun mungkin Betul. nggak seperti Doni yang Iya, sudah ada gitu iya. kan. Yang udah yakin dari awal. Gitu ya. Ada. Kalau kita boleh pakai presentasi mungkin 50 atau 60% Iya, ada di lah tengah-tengah gitu ya. lah, Bu. Betul, betul. Tengah-tengah gitu. Nah itu nyambung ke saya kan. Iya, Iya. Koper. Ya, silahkan. Itu jadi kebagian saya nih, sudah ada nggak? Harusnya ada gitu ya, karena dari dari Kak Karin juga tadi ya, walaupun so-so itu tapi berarti ada, itu tadi saya bilang gitu. Dan ya harusnya dalam situasi apapun damai itu harus ada di kita gitu, karena itu memang ya jadi bagian dalam hidup kita harusnya gitu. Tapi memang kita nggak bisa tutup mata tuh, seperti yang tadi G cerita gitu ya, bahwa ya 2 tahun terakhir ada suasana situasi yang berbeda gitu ya. Sebetulnya bukan hanya itu gitu, bisa juga mungkin bukan di antara kita berempat ya, tapi mungkin bisa juga itu dialami Sobat Immanuel yang lain, misalnya mungkin di hari Ibu ternyata lagi atau menjelang hari Ibu lagi marahan nih gitu ya, marahan lembur. udah sampai nggak ada ngomong-ngomongan gitu yang kan, lembur, ya. yang sampai marah-marahan gak jelas gitu ya, atau bahkan ya mudah-mudahan enggak sih ya, tapi sampai ke titik bilang udahlah, gua nggak mau tahu deh urusan, nah sampai kayak gitu. Itu ada, pada kenyataannya itu ada, tapi mudah-mudahan itu nggak ada di bagian kita gitu ya. Itu terkait dengan hari Ibu, tapi begitu juga untuk Natal sebenarnya gitu ya. Harusnya damai itu ada, tapi pada kenyataannya masuk Natal kita nggak bisa tutup kemungkinan bahwa ada banyak hal yang kemudian mengganggu kita, mengganggu dalam tanda petik ya gitu. Misalnya kayak tadi Doni, Natalan di mana nih gitu ya, Jakarta kah gitu, atau di manakah gitu ya, dengan siapakah gitu ya, gitu kita nggak tahu gitu. Apakah itu jadi harapan, jadi doa, atau masih jadi tanda tanya besar? Nah itu juga bagian yang jadi kenyataan dalam hidup kita gitu ya. Atau bahkan mungkin kita sibuk dengan urusan-urusan persiapan Natal begitu ya, sampai akhirnya kita lupa dengan persiapan batin kita, persiapan hati kita untuk masuk Natal gitu. Saya ajak kita lihat ini, mau mengingatkan bahwa damai itu ada gitu, entah sedikit, entah banyak, entah full dalam keutuhan kita dan kita rasakan itu, tapi kita nggak bisa tutup mata bahwa seringkali damai itu lalu kemudian sedikit tergeser karena itu tadi ada realita-realita yang terjadi. Mungkin tidak langsung dari kita gitu, tapi dari orang-orang di sekitar kita, akhirnya itu berdampak gitu. Jadi sudah ada, harusnya ada gitu. Tapi kita nggak bisa tutup mata untuk hal-hal lain yang mungkin akan membuat kita terdistract atau bahkan menggeser damai itu, lalu yang timbul kekhawatiran, kesedihan gitu ya, atau bahkan kemarahan gitu ya, dan yang lain-lain. Itu sih yang boleh jadi catatan untuk kita gitu. Harusnya itu ada gitu, harusnya ada.
Harusnya ada. Harusnya ada. Harusnya ada. Seperti saya harusnya ada. Iya. Benar. Tapi benar sih, maksudnya dengan kan itu tadi ya Ibu bilang ada faktor-faktor lain yang mungkin akhirnya menggeser perasaan damai itu gitu. Mungkin ya itu jadi catatan buat kita ya Karin ya. Yang masih jadi jadi yang kayak tadi. untuk fokus ke ya damainya itu sendiri, bukan dengan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi. Ya mungkin memang itu realita yang harus dihadapi gitu. Betul. Tapi jangan sampai perasaan damai ini malah kita kesampingkan. Ini saya ngomong untuk diri saya sendiri. Tapi itu bagus loh, artinya gini, saya membiasakan diri juga ya kayak gitu. Kalau saya mau ngomong tuh saya coba ini dulu, oh iya ya itu gue banget tuh gitu ya gitu. Terus baru ngomong gitu. Tapi itu justru bagus. Kenapa? Berarti dalam percakapan kita atau ketika kita mendengar kita merefleksi gitu. Itu enggak lewat gitu aja terus enggak bermakna apapun untuk kita gitu. Itu bagus sih gitu. Mantap. Karena kan emang udah ada lagunya juga, aku mulai dari diri sendiri kan. Nyanyi, coba dong. Gimana sih lagunya? Aku nggak tahu lagunya gimana sih. Kak Grace aja. Nggak tahu aku, coba nyanyinya. Coba Kak Doni. Bareng dong. Kan bukan VG. 2, 3. Ku mulai dari diri sendiri. Apa sih? Untuk melakukan yang terbaik. Halo Kamila, Doni bisa nih jadi pemandu lagu. Ya, jadi itu tuh gimana ya? Kayak Grace bilang bicara itu tuh untuk diri sendiri, tapi dengan dia mulai berbicara kayak untuk dirinya sendiri, tapi lama-kelamaan itu juga akan berdampak ke orang sekitar, mulai dari yang terdekat, ke keluarga, dari keluarga geser lagi ke teman, dari ke teman geser lagi, sampai semua orang punya damai. Waduh, circle-nya banyak banget tuh kayak. Tapi mungkin saya mau nanya Bu. Boleh nanya dong. dikit ya Bu. Misalnya kan kalau tadi kita semua di sini mungkin ada yang udah yakin banget damai nih, atau kayak kita yang masih sosok atau mungkin cenderung damai lah ya. Cenderung damai. Tapi gimana sama orang-orang yang mungkin ngerasa khawatir atau ada perasaan gundah. Nah, mungkin itu sama orang yang kalau ditanya ngerasa damai apa enggak? Enggak, gue gak ngerasa damai gitu. Yang emang langsung punya pernyataan gitu, enggak, gue gak lagi damai atau gitu. mungkin kayak lagi ada sesuatu nih pas banget di bulan Desember dia mengalami sesuatu yang bikin dia ngerasa galau atau sedih. Nah itu tuh gimana sih Bu? Apakah kayak kita harus mengusahakan damai atau gimana gitu? Atau membiarkan perasaan itu terjadi. Betul, gitu. apakah menunggu damai Perasaan itu datang? Yang tidak damai itu dibiarkan terjadi aja atau gimana Bu? Itu ini menjawab ya, tapi nggak langsung ke situ. Itu kenapa saya kalau ada dalam pertemuan terus tanya apa kabarnya, saya agak terganggu dengan jawaban yang luar biasa. Yes. Ganti lah. Maksudnya gini, terus untuk saya yang misalnya gitu ya, hari itu dalam saat itu dalam pertemuan itu saya lagi nggak baik-baik aja, saya lagi nggak luar biasa, saya harus ngomong itu gitu. Ngomongnya nggak luar biasa, fantastis. Lemes tapi lemes. Gitu. Tapi kan tetap kita nggak luar biasa gitu loh. Itu sedikit sih gitu ya, sedikit. Tapi benar yang tadi Karin bilang bahwa itu harus kita upayakan gitu. Maksudnya gini, sama seperti kita lagi ada di situasi yang tidak menyenangkan, pasti kita nggak mau terus ada di situ kan gitu. Kita perlu berusaha untuk keluar, untuk menyelesaikan situasi-situasi yang ada, termasuk dengan situasi yang mungkin kita lagi lagi dapat apa, kena apa, lagi pokoknya nggak baik lah gitu. Kita harus keluar dari situ, itu harus kita usahakan gitu. Tapi itu tadi yang saya bilang dari awal, kita harus tetap lihat bahwa ada realita di sekitar kita. It's okay kalau hari ini kita nggak oke gitu loh. Itu sangat manusiawi gitu. Drakor tuh ada Bu, drakor judulnya It's saya Okay nonton Not sih. to Be Okay ya. Ibu nonton. Bagus. Saya penasaran dengan judulnya gitu. Maksudnya kenapa ya terkait pernyataan saya di awal gitu ya. Kenapa orang segitu
harus Harus, kuat, iya harus gitu. tegar. Ada yang bilang itu sugesti untuk diri sendiri, oke gitu. Tapi tidak selesai dengan pernyataan bahwa kita luar biasa fantastis lalu kemudian persoalan selesaikan gitu. Sama dengan kalau misalnya kita ada di pertemuan-pertemuan terus ditanya apa kabarnya, luar biasa, harus yang keras dong gitu lah. Kok Aduh, Lebih lemes keras. nih ya. Nah, Betul. gitu. Aduh. Lebih Diulang keras. lagi dong. lagi nggak Dora, enak nih, Dora. lagi nggak nyaman nih, lagi mau pengen makan orang nih gitu kan, lagi mau pengen apa senggol bacok Senggol nih bacok. gitu ya. Gitu. Tapi kita dipaksa untuk bilang luar biasa gitu. Nah itu hal-hal itu gitu ya, makanya nggak apa-apa gitu. Kita masih manusia, kita masih tinggal dengan realita yang ada. Oke gitu. Kita hargai situasi itu, kita beri tempat untuk itu, tapi dalam kesadaran penuh bahwa hari-hari yang akan kita sambut ini membawa damai, hari-hari yang kita sambut ini memberikan sukacita gitu. Kita berusaha untuk sampai ke situ. Gitu sih Kak. Oke. Cukup menjawab sih. Menjawab. cukup menjawab, Sangat cukup menjawab malah. Karena sangat lengkap jawaban dari Ibu. Ya, memang bukan hanya pendapat yang selalu ini aja ya, selalu baik. Iya, ya. iya. Iya. Karena kita nggak bisa 100% atau selalu baik sih gitu. Dan itu sangat manusiawi gitu. Itu memang kita gitu ya. Ada waktunya ketika kita lagi susah, lagi capek, lagi gak baik gitu. Ya itu kita gitu. It's okay gitu. Dan rasa damai itu kalau menurut aku gimana bisa tercipta rasa damai itu ketika kita menerima semua hal gitu. Bahkan itu hal-hal yang gak baik pun akan kita kalau kita terima dan mencerna dan memprosesnya akan jadi damai juga gitu. Jadi emang harus diterima sih segala Itu hal. tadi yang awal pertama Kak Karin bilang damai itu apa gitu kan. Betul. Ketika kita tahu situasi kita tidak baik tapi kita berusaha untuk melewati itu juga bagian dari rasa damai. Mengupayakan damai. Mengupayakan. Iya. Mungkin ini ya Bu kayak akan ada tuh yang teori aku nggak tahu sih, mungkin kayak bisa jadi pemahaman yang 5 stages of grief itu kan akhirnya pun mungkin kayak memang ada masa-masanya ketika kecewa, marah, terus kayak denial sampai akhirnya ya udah dia menerima kondisi itu. Jadi kalau dari yang aku tangkap mungkin memang butuh waktu kali ya Bu ketika ada masalah itu sampai akhirnya dia bisa menerima dan merasa damai. Kembali baik-baik lagi. Kembali baik-baik saja. Gitu. Jadi itu nih Kak Doni nih soal damai dan terkait 2 hari di 2 Desember yang spesial itu. Bagaimana perasaan damai kita nih. Tadi kita udah menyampaikan nih Kak Doni. Selanjutnya kita mau ngomongin apa lagi nih Kak? Selanjutnya masih ada hubungannya dengan rasa damai-damai ini. Tapi biar teman-teman Sobat Immanuel penasaran. Jangan kemana-mana berarti. Kemana-mana ya. Tetap di Bahasa Basi Immanuel. Bahasana Basini di Immanuel. Halo Sobat Immanuel, kembali lagi di Bahasa Basi Immanuel. Bahasana Basini di Immanuel. Nah, Semangatnya. semangat banget ya. Nah, jadi setelah obrolan kita Mengenai soal damai yang beragam tadi, kita sampai di pertanyaan yang tadi sempat disinggung oleh Kak Karin. Oh iya. Tadi soalnya kan mention ada 2 hari spesial ya kan. Betul, ada 2 hari. ada 2 hari spesial. Ada dan hari itu- Ibu, ada hari Natal. Natal. Nah, yang tadi Nah, tadi yang saya tanya itu yang aku Oke. tanyain nih Kak Doni yang apa tuh? akhirnya di-cut. Saya kan tadi enggak kan tadi Kak Doni cerita gimana persiapan biasanya yang dilakukan Untuk dan situasi yang dia dapat nih di hari di Betul. bulan Desember ketika Hari Ibu itu adalah selalu ada dan bersama dengan ibu, mamanya. dengan mama. iya. Halo mamanya Doni. Halo tante. Halo tante. Jadi ikut bilang tante. Tuh, saya bingung nih kalau Nah, soalnya iya dong.
Salam-salam buat mama di rumah. Ya jadi saat ini kalau ada yang mau disampaikan. Dia mau disampaikan boleh Doni. Kak ngadap kamera. Aduh. Enggak, oke lanjut. Nah kita mau tahu nih kan Kak Karin ya. Kak Doni tuh biasanya kalau hari ibu Ngapain aja nyenengin sih? mama tuh gimana sih? Sweet. Apakah beli bunga? Iya, atau ajak jalan-jalan, atau beberes gitu di rumah. Gantiin tugas ya. Iya, Wow. harusnya sih gitu ya. Ya mungkin buat Kasdo, abang bisa didenger tipsnya biar ibu seneng. Betul. Karena sebentar lagi loh. Iya. Abang kalau abang nggak tunggu hari ibu kok, dia Tiap memang hari. tugasnya. Wah, Ya kan? keren. Harus dicontoh tuh Kak Doni. Gimana dibalik, Mohon malah maaf, dibalik. mohon maaf. Jadi apa Kak Doni biasanya ngapain? Oke. Jadi aku banget nih ya duluan ya. Iya Tapi dong. Karena aku sedang bersama ibu dan calon-calon ibu nanti. Aduh, gila. Takut banget. Loh iya dong. Iya Serem dong. banget, Kalau serem aku jadi calon banget. ibu kan tidak Iya mungkin. dong. Iya ya kaget kan? sih. Kaget Iya sih kan? kalau kamu jadi calon ibu. Makanya. Nah kalau aku sendiri. Biasanya ngapain? Biasanya ngapain sih kalau hari ibu? Heeh. Biasanya tidur. Oh my god. Enggak. Twist. Aku kalau hari ibu itu ya sebisa mungkin apa ya Kurangi beban ibu. betul. Jadi Ngapain tuh? Apa contohnya? jadi Masak kah di penasaran rumah? gimana? Masak. Masak iya masak. Masak apa tuh? Masak air. Apa beli makan? Atau mungkin gitu. gini kali pertanyaannya, tahun lalu tuh ngapain? Iya hari deh, ibu? yang spesifik nih tahun kemarin. Iya, uy. Ngapain Tahun tuh? lalu. Tahun lalu ya. Tahun lalu aku bersama dengan adik aku Oke. kita melaksanakan tugas beberes. Waduh. Oke, beberes rumah. Apakah hanya hari ibu aja Nah, kamu beberes? Waduh, sebenarnya jangan ya. jangan pas cuma hari ibu. Setiap hari kita harus beberes. Tapi di hari itu tuh kita kayak apa ya? Pokoknya dalam satu hari ini kita jangan bikin mama capek gitu. Oh, gitu. Kayak kita terus agak siangan dikit kita beli kue. Oh, aduh, so sweet banget. Ya, So gitu, sweet gitu. banget. Nah, terus ya meskipun kuenya kita juga emang. Mama cuma dapat dikit. Gak apa-apa. Tapi Niatnya niatnya. Yang penting ya, yang penting kan dirayakan. niat. Betul. Ya, jadi kalau aku itu terus siangan lagi, makin siang lagi kita bawa jalan-jalan. Oh, Tahun lalu kemana Tahun lalu kemana jalan-jalannya? Kak Doni. Di Kendari ya? Ya, tahun lalu cukup jauh. Iya, Kita nyebrang pulau jalan-jalannya. Ya, jadi kita mudik bareng terus ketemu keluarga-keluarga juga ke makam mamahnya mama. Oh. Makam nenek gitu ya. Pokoknya Repot ya jawabnya ya. iya. Jadi pokoknya melakukan apa ya? Hal-hal yang bikin mama tuh senang gitu dan merasa bersyukur juga punya anak yang bisa nyenengin. Iya gitu. Cie banget deh. Kebetulan saat ini kita sudah terhubung dengan mamanya Kak Doni. Canda. Kapan terakhir kali ketemu mama? Tadi mama lagi ngapain? Tadi sih lagi di rumah aja. Ya sekarang kita hadirkan. Gak ada bercanda. Bercanda. Iya kalau Jadi aku, gitu ya. Kalau aku sih gitu. Oke. Ya, dan akan dilakukan lagi sih mungkin nanti. Oke, rencananya ya. Dengan- rencananya. Ya rencana-rencana yang masih rahasia. So rahasia deh. So rahasia Aduh. deh. Nah, itu dari aku. Bagaimana dari Kak Karin deh. Boleh. Kak Karin coba. Nah, kalau aku kan tapi emang gak ngapa-ngapain hari ibu. Oh, nggak emang ngapa-ngapain. biasa aja ya. Biasa aja paling ya udah di hari itu Ngucapin nggak? enggak sih Bu. Iya Bu, itu Mengecewakan. Itu nanti akan jadi Mengecewakan. pertanyaan ya. Itu akan jadi pertanyaan. Mengecewakan. itu dia Enggak tuh. sih, tapi enggak ngucapin tapi lebih kayak biasanya aku sama adek aku kayak nanti pesan apa nih buat makan-makan aja gitu. Terus udah. Ya gitu Jadi aja sih tidak Bu. secara eksplisit Tidak. mengungkap selamat hari ibu gitu. Enggak. Enggak gitu ya. Tidak Karena tidak emang meriah mungkin biasa ini aja. ya based on love language. Asik. Love language-nya apa? Karena kalau dulu ini
saya ambil alih ya. Boleh. Terima kasih karena jawaban saya Maksudnya, mengecewakan. dulu waktu ya dulu sebenarnya aku sama sih kayak Karin Bu, nggak ngucapin gitu, tapi makin gede kayak akhirnya ngerasain betapa berharganya sosok ibu gitu. Jadi akhirnya baru akhirnya dari SMA mungkin mulai ngucapin gitu, mulai ngasih sesuatu. Love language aku kan biasanya ngasih ini ya, beliin makanan juga. Jadi biasanya kalau lagi hari ibu itu aku beliin makanan dan ngucapin juga gitu di langsung atau share foto. Biasanya ibu-ibu seneng ya kalau anaknya share foto di sosial media gitu. Nah seneng tuh, jadi akhirnya itu cara ngucapinnya. Dan itu tadi suasana yang berbeda yang sekarang dihadapi gitu di 2 tahun belakangan ini, ya berkunjung ke makam mama gitu, ngasih bunga, ya masih bisa ngasih bunga gitu, tapi ya di makam mama gitu. Jadi tetap dilanjutkan gitu walaupun dengan keadaan yang berbeda. Aku sih gitu. Terima kasih Kak Grace. Tapi ya kalau dari Kak Grace tradisinya tetap berlanjut, cuma kondisi dan situasinya aja yang berbeda. Betul. Gitu. Nah, kita akan Tunggu dulu, kalau ibu gimana? Ibu kan saya udah jadi ibu nih di rumah. Atau ibu ada yang spesial enggak? Iya, waktu hari ibu dirayakannya gimana Bu di rumah? di rumah sekarang maksudnya. Iya. Adakah request mungkin? Atau ada surprise? Surprise. Kan Bapak romantis banget Bu. Waduh. Emang iya? Tuh dari mana? Iya, kan di grup biasanya suka Lope-lope. Gitu ya. Kayaknya kita nggak ada deh ya apa kayak perayaan khusus apa gitu-gitu. Paling kalau nggak tahu ya, kalau mereka lagi inget gitu ya, iya bikin gitu, entah bikin ucapan, entah bilang langsung gitu, bikin ucapan gitu, posting gitu gitu. Tapi kalau yang sampai makan bareng terus apa khusus apa gitu tuh enggak sih gitu. Kita memang bukan bukan yang fokus untuk merayakan. Maksudnya kalau perayaan-perayaan gitu kita kurang sih. Ulang tahun aja paling kita surprise tengah malam, tiup lilin, jam 12. makan-makan. Enggak selalu juga sih jam 12. 11.59. Sengumpulnya aja di rumah. Sekarang sih sengumpulnya di rumah gitu karena ya sudah kemana-mana gitu kan. Punya kesibukan masing-masing ya. Gitu. Jadi ya sesempatnya gitu. Kalau waktu masih ngumpul semua, emang biasa suka malam sih gitu, malam gitu kita ini. Kalau ulang tahun ya, jadi ngomong ulang tahun Bu, tapi aku mau nanya deh Bu, kan dari kita berempat di sini kan masih ibu nih yang udah jadi ibu. Cuma ibu yang terus baru tadi jadi ibu. Bilang nggak ada perayaan khusus gitu. Tapi gimana sih ibu perasaannya ketika hari ibu? Apakah emang nunggu ada pengen yang gitu iya ya, pengen gak sih ibu dirayain gitu, dan atau emang kayak ya udah biasa aja karena menurut ibu itu semua hari biasa aja gitu, termasuk hari ibu gitu. Terus apakah ketika hari itu ada ekspektasi sendiri kah gitu? Iya. Ya kita penasaran aja Bu dari POV seorang ibu gitu ya. Point of Kan view. calon-calon Bu. Iya sih dong. Iya kan, meskipun kita nggak tahu kapan, Iya. akan. Benar. Gitu. Nggak salah. Iya. Nah sebelum jawab itu, tahu ya sejarahnya Hari Ibu di Indonesia? Gimana tuh Bu? Host tahu nggak sejarahnya host? Saya tahu, tapi akan lebih baik jika seorang ibu yang langsung menjelaskan. Bisa, bisa banget. Iya dong. Nah, jadi gini, kalau tadi yang kita bicarain Doni, lalu Karin dan juga G itu hari ibu yang biasa diterjemahkan sebagai Mother's Day, gitu ya. Nah, kalau Mother's Day itu
memang seperti yang tadi kita ngomong gitu ya, bagaimana kita memberi penghargaan lebih terhadap ibu yang sudah selama ini mengurus gitu ya istilahnya ya, mengurus rumah dan suami segala dan anak-anak dan semuanya gitu ya. Itu sebenarnya kalau boleh dibilang itu budaya dari Amerika gitu. Bukan Hari Ibunya Indonesia. Kenapa? Karena kalau Hari Ibunya Indonesia itu sebenarnya bermula dari momen untuk mengingat dan menghargai, menghormati gitu ya keterlibatan para perempuan ketika zaman dulu merebut kemerdekaan gitu. Nah, waktu itu di Yogyakarta tanggal 2, ini sejarah ya, 22 sampai 25 Desember tahun 1928 itu ada Kongres Perempuan pertama gitu. Nah, akhirnya tanggal 22 itulah yang kemudian ditetapkan jadi Hari Ibu gitu. Tapi Hari Ibu Indonesia itu untuk menghargai itu bahwa perempuan itu turut bersama bersatu untuk berpartisipasi dalam kemerdekaan Indonesia gitu. Itu sih kalau hari ibunya kita gitu ya sebetulnya gitu. Tapi memang kita tidak bisa pungkiri bahwa peran ibu itu bukan hanya dalam bagian itu kan gitu, dalam bersama memperjuangkan kemerdekaan, dalam bagian selanjutnya juga berperan di rumah tangga, di keluarga begitu. Nah itu yang kemudian kita sedikit menarik atau mengadopsi kalau saya boleh bilang apa yang dipakai Mother's Day itu ke Hari Ibunya Indonesia gitu. Itu sedikit aja supaya kita tahu ya. Sebenarnya Hari Ibu Indonesia gitu ya gitu. Nah kalau jawab pertanyaan G tadi, kami itu di rumah nggak tahu ya. Dari saya dulu sih dengan mama papa, memang kita tuh tidak terbiasa yang kayak ngerayain ulang tahun, hari-hari apa begitu tuh nggak terbiasa gitu. Setelah menikah aja sama bapak baru yang bapak tuh suka ingetin, hari ini loh gitu, kita sekarang ini loh, suka gitu. Oh justru bapak Bu ya? Bapak yang ngingetin, saya itu kalau tanggal suka lupa, hari saya ingat karena saya cewek Bu yang paling ingat sama tanggal. Iya. Kalau saya ingat hari itu karena seragam sekolahnya Hector. Oh my God. Dulu seragam sekolahnya Kasdo gitu ya. Ibu-ibu sekali memang. Tapi kalau ditanya sekarang tanggal berapa? Aduh tanggal berapa ya? Seragam. Oh hari Rabu. Hari Rabu. Tapi harus lihat tanggalan, harus lihat handphone. Tanggal berapa sekarang gitu. Makanya kalau tanggal itu saya suka miss gitu ya. Kadang-kadang sudah lewat, baru oh iya gitu. Kadang-kadang ya kalau di sini sama anak-anak sama bapak ya karena kita sama-sama mau nggak mau ingat gitu ya, apalagi kayak anak-anak itu ulang tahunnya masih berapa waktu mereka udah kode-kodenya udah banyak banget gitu ya. Mau ini nanti ya. Gitu. Jadi pasti ya ingat gitu. Tapi untuk keluarga-keluarga yang sudah tidak tinggal sama-sama, saya tuh berapa kali besok nih ulang tahun nih gitu mama saya gitu. Udah lewat besok dong baru saya ingat. Padahal sebelumnya udah ingat sebenarnya. Sudah ingat gitu. Besok nih. Udah lewat sehari baru sekarang tanggal berapa ya gitu. Tanggal sekian. Ya itu kan kemarin oma ulang tahun gitu. Baru akhirnya kita rame-rame nelpon gitu. Kayak gitu gitu. Lupa kan gak ingat. Iya gitu. Nah saya karena suka gitu jadi ya memang saya gak pernah ekspektasi apapun gitu ya. Jadi ya udah gitu. Ada hayu nggak ada ya nggak apa-apa gitu. Nah memang kalau di rumah ya itu tadi ya bapak yang suka ngingetin hari ini loh kita, ada ini loh kita gitu. Nah itu kayaknya nurun ke anak-anak ya mereka yang prepare inget tanggal. Ya suka ingetin gitu. Termasuk kalau kayak hari ibu ya Kasdo udah besar kadang dia bikin kayak foto apa gitu terus dia posting. Tapi kadang juga dia ajak-ajak adiknya hari ibu ayo gitu ke ini. Pernah waktu sebelum kami di sini
Saya nggak ngerti itu. Memang mereka merencanakan atau gimana, tapi mereka keluar katanya mau jalan-jalan gitu ya, jalan-jalan di sekitar komplek. Terus pulang tuh bawa bunga. Itu metik dari bunga tetangga, nggak tahu dari mana. Untuk Pokoknya tetangga, bunga maaf ya kecil-kecil tetangga gitu. Kompleknya ibu dulu. maaf. Kalau hilang beberapa tangkai mohon dimaklumi untuk ibunya. Bunga kecil-kecil terus mereka datang terus bawa apa Bunga. namanya gitu. Tapi bilangnya Mother's Day sih Oh, gitu. Mother's Day. Ngikutin Hector kan bahasanya Iya, iya, dia. iya. Happy Mother's Day Mam gitu. Ya saya lihat oh ya thank you gitu. Tapi mikir juga ini mereka petik dari mana ya gitu ya. Tapi Jadi it's okay lah, permasalahan gitu. baru nih. Ini ada yang Gitu. datang gak ya Tapi nanti kalau minta Dihargai ya Bu ya. Tapi dengan kalau dari usahanya. sayanya sendiri saya enggak Nggak sih. ada ekspektasi ya, Bu ya. Enggak gitu. Jadi penasaran apakah saya berekspektasi nanti. Jadi seringkali justru itu jadi bener-bener kayak ternyata mereka inget ya gitu. Sekarang tanggal berapa ya? Iya ya bener ya. Jadi Tapi kalau jadi kayak ketika gitu. diingat itu Ibu perasaannya gimana Bu? Happy lah Oh, iya. gitu. Tidak dipungkiri pasti. Pasti Iya, happy gitu. ya. Sedikit banyaknya apapun sejarah atau latar belakangnya, apapun niatan mereka, tapi paling enggak kan dari apa yang mereka buat itu, mereka inget ya Iya. dengan saya gitu ya gitu. Inget lah Jadi- kelihatan tiap hari. masa inget gitu. Jadi itu POV seorang Ah, ibu ya. gitu. Dan mereka mau apa ya mengeluarkan sedikit ataupun banyak usaha untuk bisa say something to mamanya kan gitu. Itu pasti bikin happy. Iya gitu. benar dong. Begitu. Tapi kayaknya kalau Hari Ibu di Indonesia sama Hari Ibu internasional beda tanggal ya. Beda. Kalau Iya. internasional kan minggu kedua Mei. Mei 14 Mei tadi aku Mm-mm. googling. Iya. Itu yang beda. Tapi Iya. ya dari dibalik keberadaannya itu tapi harusnya happy-nya sih sama sih. Iya. dan maknanya juga sama. Benar. Terus gimana nih Kak Doni? Oke, Ini baiklah. maksudnya itulah yang biasa kita lakukan Iya. dan dan sekarang yang kita lakukan gitu. Baik. Cukup menarik ya. Sangat menarik justru. Bagaimana bahkan kita dapat sejarah tadi ya. Iya betul. Kita jadi Semoga tahu. nggak ngantuk ya. Nggak harusnya nggak ya cuma 5 menit cuma dikit. Ya, jadi kita sangat tercerahkan dari semua jawaban kita masing-masing dan untuk menyambut tanggapan kita tadi ada pertanyaan yang muncul. Apa tuh? Apa tuh? Jadi pertanyaannya apa itu, apa arti dari surga di telapak kaki ibu bagi orang Kristen? Nah, ini karena kita tidak punya cukup Literasi. iya betul untuk menjawabnya. Jadi kita akan bertanya. Langsung lempar ya? Karena Langsung. memang kita tidak punya kapasitas untuk menjawab itu. Gitu ya. Jadi Cari aman sih kakak host. Kayaknya sih gitu sih. Dan Benar. kebetulan ibu kan sudah menjadi ibu. Iya. Iya. balik lagi. Iya, balik Ini lagi. sudah menjadi ibu dan seorang ibu pendeta juga. Baiklah gitu ya. Padahal sih cuma alasan aja ya. Iya, enggak benar. Oh enggak ya, beneran ya Tapi beneran kalian ya. biasa dengar ini dari mana sih? Maksudnya Surga di telapak kaki. ya siapa yang ngomong gitu biasanya kalian dengar? Kalau aku sih dari emang udah lama ya kayak di film-film pun ada, di cerita-cerita juga ada. Di Judul kisah sinetron ya, judul sinetron. ada. Enggak saya nggak tahu sih Bu. Ya mungkin aja. Tapi banyak perbincangan tentang itu sih. Walaupun saya juga sebenarnya nggak tahu itu asal muasalnya denger kata itu tuh dari mana. Cuman orang banyak bilang surga di telapak kaki ibu gitu. Iya. Jadi kalau dibilang kita memaknai kata itu sih ya aku melihatnya ya secara general aja sih kayak ya itu artinya berarti kita harus berperilaku baik sama seorang ibu gitu. Kalau itu aku sih Bu. Gimana Bu? Iya. Kalau saya sih sebenarnya nggak tahu ya di generasi aku tuh emang udah jarang sih yang bilang kayak surga di telapak kaki ibu gitu mungkin. Tapi masih ini kan masih Tapi masih sempat tahu. dengar Iya, gitu kayak surga di oke. telapak kaki ibu gitu. Dari Baiklah. ibu gimana dari Bagaimana ibu? jadi Bu untuk mencerahkan semuanya? Saya mau iseng nih tapi Aduh. Boleh mau iseng itu Tapi biasa durasi bisa. enggak gitu ya. deng. agak ya sebelum sampai ke situ. Tapi terus gimana dengan
ini gak semua ya, masih sangat banyak ibu-ibu yang baik di sekitar kita. Tapi gimana dengan, tapi terkait dengan yang ini, terus gimana dengan ibu-ibu yang ternyata tidak tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu, pernyataan ini. Kalau ibu tanya ke kita tanya ke siapa? Aduh. Gimana Bu tadi pertanyaannya? Iya, Cukup kan menarik dibilang sih. Oh kalau surga kita melihat kalau ada seorang ibu yang enggak Ya. ini kan tadi Dengan dia statement bilang surga di telapak kaki ibu kan, ini kan berarti kita harus menghormati, dan menghormati itu kan pasti karena tadi ya yang kita sudah bicarakan tentang seorang ibu itu yang punya dampak luar biasa, punya peran, punya andil yang begitu banyak, bukan hanya di dalam keluarga tapi bahkan juga di lingkup yang lebih besar gitu kan. Nah dari situ kalau balik ke sini, surga di telapak kaki ibu, kan tetap ada ya ibu-ibu yang mereka tidak melakukan tanggung jawabnya dengan baik gitu. Betul. Itu terus gimana dengan pernyataannya? Ini agak ini ya. Ujiannya kayak ujian gitu loh. Kalau dari saya asik. Asik. Terima kasih Kak Grace. Iya. Nggak masalah. Tapi ini menarik sih menurut aku, kayak ya kita melihat seorang ibu di dalam pandangan positif gitu ya. Terus ketika diperhadapkan dengan realita, ada juga ibu-ibu yang tidak sedikit yang tidak melakukan tanggung jawabnya, kayak banyak hal yang terjadi gitu. Tapi gak tahu sih ya Bu, kayak ngelihat mungkin kalau karena perempuan punya hati nurani, terus kayak punya rasa simpati dan empati yang tinggi gitu. Walaupun memang salahnya itu kadang nggak bisa kita terima gitu. Tapi bagaimanapun juga pasti apa yang diperbuat sama seorang ibu ketika dia nggak melakukan tugas dan tanggung jawabnya, pasti ada faktor dan juga penyebabnya kenapa dia bisa berperilaku seperti itu. Dan dari mungkin banyak kali ya kasus-kasus yang sekarang ada gitu. Kita bisa telisik lebih dalam gitu. Kenapa sih dia bisa sekejam itu? Betul. Mungkin kayak kalau inget gitu kasus-kasus yang ada, aduh lupa yang dulu di Bali. Yang anaknya itu ya. Yang sampai jadi film. Tapi itu ibu tiri bukan sih? Iya, maksudnya tapi kan tiri. itu kan pasti ada sebab dan akibatnya kenapa bisa berperilaku seperti itu gitu. Tapi kalau dibilang apa ya, dibilang jadi susah takut juga ya. Iya, jadi kayak susah juga sih Bu sebenarnya. Apakah tetap layak untuk bisa dibilang surga di telapak kaki ibu yang seperti itu? Itu aku jadi sebenarnya bukan nggak setuju sih, tapi kayak lebih ke nggak tahu juga itu bisa dibilang seperti itu apa enggak. Tergantung gitu. sikon ya, tergantung sikon. Karena ada yang melatar belakangi juga kan. Itu sih sebenarnya, tapi balik lagi itu tadi kayak mungkin karena perempuan itu lebih tinggi simpati dan empatinya, lebih suka menggunakan perasaan. Seburuk dan sebagaimanapun apa yang dilakuin sama dia, pasti di hati kecilnya itu ada sesuatu yang bikin dia kayak gitu. Itu dari aku Bu. Langsung aja lah ke ibu ya. Iya, Enak ya. Apalagi saya seorang laki-laki, kalau berbicara soal ibu yang seperti itu kan agak gimana. Tapi kita sadar kan kenyataan bahwa tidak semua ibu itu melakukan tanggung jawabnya dengan baik ya. Gitu. Enggak, sorry saya ngomong gini, maksud saya mau ngajak lihat gini. Saya tidak bilang ini berlebihan gitu ya, tapi saya mau ajak kita dengan situasi kita sekarang. Tadi kan kita sudah bahas juga tuh tentang gimana ada damai di hati, tapi kita tidak bisa tutup mata bahwa ada banyak faktor yang bisa membuat itu tergeser, bahkan sama sekali hilang mungkin gitu ya, baru mau kita perjuangkan supaya ada dan seterusnya gitu ya. Termasuk juga ini sebetulnya gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang surga di telapak kaki ibu, ini kan ungkapan gitu ya, supaya setiap kita yang hadir dari seorang ibu itu memberi penghargaan terhadap seorang ibu gitu. Tapi bukan berarti benar-benar harus begitu gitu. Maksud saya bukan benar-benar ada surga di situ gitu ya gitu. Dalam artian
tetap kita melihat bahwa ada waktu, ada situasi, ada keadaan di mana ya ini tidak bisa diberlakukan gitu untuk bagian tertentu gitu ya. Nah, terkait dari ini tadi kan ditanya ini gimana nih untuk kita orang Kristen gitu. Tadi saya udah bilang bahwa ini tidak bisa disamaratakan bahwa semua ibu begitu, itu satu. Tapi yang juga penting adalah ungkapan ini sebenarnya tidak berangkat dari pemahaman Kristen gitu. Kenapa? Karena selain Alkitab kita itu memang sangat patriarkal gitu ya, tapi juga ketika ada disebut-sebut nama-nama perempuan, nama-nama ibu yang ada di dalam Alkitab, tidak sampai dinyatakan seperti hal ini gitu. Bicara surga yaitu bicara tempat di mana Tuhan hadir, Tuhan berkuasa, Tuhan menyiapkan tempatnya nanti bagi kita semua gitu. Jadi bukan di posisi manusia gitu, bukan di bagian dari manusia, tapi ini lebih pada ungkapan gitu ya. Itu kalau kita lihat dari iman Kristen. Tapi yang saya juga mau ajak kita lihat adalah kenapa saya bilang tadi kita tetap perlu dan harus memberi penghargaan terhadap ibu, perempuan pada umumnya, terutama ibu gitu ya. Karena memang ketika Tuhan menciptakan perempuan sendiri, ya Tuhan menghadirkannya bukan asal gitu kan gitu. Di Kejadian pasal 2 ayat 18 itu jelas Tuhan bilang bahwa tidak baik manusia itu sendiri, karena waktu itu kan sudah diciptakan laki-laki gitu ya. Tapi ketika dilihat laki-laki itu sendiri dan dia tidak menemukan yang sama seperti dia untuk menemani dia gitu ya. Karena yang ada tumbuhan dan hewan gitu. Lalu Tuhan bilang yang gak baik dia sendiri, lalu Tuhan menciptakan yang sepadan dengan dia gitu, sepadan menjadi penolong begitu ya. Itu artinya ya itu tadi mau dikatakan bahwa perempuan punya peran yang penting, punya bagian yang penting gitu. Bahkan di Kejadian 3 ayatnya yang saya lihat ayatnya yang ke-20 di situ dituliskan begini. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya sebab ia menjadi ibu semua yang hidup gitu. Hawa itu ibu dari semua yang hidup gitu. Itu kan berarti mau bilang, waduh perempuan ini luar biasa ya, ibu dari semua yang hidup loh gitu. Bukan cuma ibu dari anak-anaknya, tapi dari semua yang hidup gitu. Semua yang ada perempuan adalah ibunya gitu. Itu kan mau bilang bahwa perempuan ini punya peran yang sangat penting gitu. Saya lupa deh ungkapannya gimana ya, yang bilang kalau mau rusak satu orang, rusak laki-laki. Tapi kalau mau rusak satu komunitas, satu bangsa, rusak perempuannya. Gitu. Gimana ya itu kata-kata persisnya ya, saya lupa deh. Gak pernah dengar lagi. Masa belum sih? denger sih Bu Iya. itu. Ada. Jadi kan di situ dibilang kalau perempuan yang tidak baik begitu kan, itu kan berdampak pada keluarga, berdampak pada anak, itu berarti berdampak pada keluarga, berdampaknya luas gitu ya. Tapi kalau laki-laki ya udah buat dia sendiri gitu, lebih ke ya udah dianya gitu. Sementara ya itu mau bilang tadi ya, perempuan itu punya peran penting. punya peran penting itu tadi gitu. Kita juga ingat banyak tokoh-tokoh perempuan di dalam Alkitab ya, yang mungkin ada juga tindakan-tindakan mereka yang tidak baik, tapi dalam keberadaannya mereka punya peran yang penting. Kita ingat Sarah ya gitu, gimana dia mendorong Abraham supaya udahlah kita nggak bisa punya anak gitu, ambil si ini Hagar supaya ada ahli waris gitu. Sudah dilakukan, ternyata Ishak hadir gitu kan, terus dia bilang udahlah suruh mereka pergi gitu supaya cuman Ishak yang jadi, dan itu terjadi gitu kan gitu, dari seorang perempuan loh itu gitu. Nah itu tadi ya yang saya bilang ya, perempuan itu punya peran yang sangat penting. Jadi perempuan gitu ya, perempuan gitu ya. Hati-hati dengan dirimu perempuan gitu ya. tuh punya Iya. Hati-hati dengan semua. Oh satu lagi saya mau ajak lihat Maria di Lukas pasal 2 ayat 19. Ini peristiwanya ketika para gembala datang berjumpa dengan bayi Tuhan Yesus dengan anak itu gitu ya. Di sini udah dibilang anak gitu.
Lalu gembala-gembala itu menyampaikan apa yang mereka sudah lihat, malaikat datang dan seterusnya gitu ya. Nah di ayat 19 itu di sini dibilang gini. Namun Maria, gembala itu menceritakan semuanya kepada mereka, kepada Maria dan Yusuf. Terus di ayat 19 dibilang, Maria menyimpan semua itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Itu perempuan tuh. Apa yang dia lihat, dia harusnya ya, dia perhatikan baik-baik, dia dengar sungguh-sungguh, dia simpen, dia renungkan. Renungkan berarti dipikir baik-baik ya. Untuk apa? Untuk tindakan selanjutnya gitu. Jadi surga di telapak kaki ibu untuk ibu-ibu yang baik, yang hidupnya bertanggung jawab, yang menjaga dan melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh, oke. Tapi ada juga yang kita harus katakan tidak gitu. Seharusnya perempuan atau ibu berperan dengan sangat luar biasa. Bukan hanya untuk keluarganya, tapi untuk dirinya sendiri dan itu pasti akan berdampak untuk banyak orang. Gitu. Wow. Harusnya kita lebih banyak menghadirkan ibu-ibu kali ya di sini ya. Boleh juga Benar-benar. PKP tadi harusnya. Iya. Jadi maksudnya kita mungkin bisa mendengar berbagai macam Iya. pendapatnya sebagai seorang ibu ya. Karena Iya, betul, kita betul. belum jadi ibu nih, mohon maaf. Tapi nggak apa-apa sih, maksudnya dari penjelasan ibu mungkin kita juga jadi bisa memahami terkait kalimat Tadi itu. ya Yang pernyataan ungkapan yang ya. surga di telapak kaki ibu tadi gitu. Apakah memang bisa digeneralisir Ya. ke semua ibu atau seperti apa gitu. Tapi tadi kita juga udah mendapatkan penjelasannya gitu Sobat Immanuel. Kasih Kak Grace. Terima kasih untuk Ibu Pendeta atas jawaban yang sangat jelas sekali. Sampai tidak ada yang Bisa disanggah ya? betul. Kita juga bingung mau nyanggahnya jadi gimana nih. Aduh, lengkap lagi. Jadi mungkin mau ini sih. Ada aku, pertanyaan kalau- nggak kira-kira? Kalau aku lebih kayak nge-highlight ini sih. Tadi yang ibu jelasin kalau surga itu kalau di sisi Kristen kan yang kita tahu Oh yang tempat iya di mana iya kita iya benar. udah bersama-sama sama Tuhan. Jadi Uh-uh. yang aku dapat tuh mungkin dari si surga di telapak kaki ibu ini benar sih kayak cuma ungkapan dan nggak bisa kita artikan secara literally Harfiah. kayak gitu. Karena mungkin aja kan kalau misalnya itu disampaikan misalkan ke anak-anak nih, anak-anak yang bandel terus kayak kamu jangan gitu, surga di telapak kaki ibu loh. Oh Kan jadi kayak- kalimat ini Jadi ya kayak, iya, tameng. jadi kayak mungkin bisa jadi kayak ke doktrin atau kayak dari kecil Iya, udah iya. diingetin. Iya sih maksudnya yang jadi fokusnya berarti ya surga, urusan surga itu ya bukan secara person gitu. Benar. Secara person berarti ya Bu. Iya, bukan label dia apakah dia seorang ibu atau enggak Iya, gitu benar. ya. Iya benar. Tapi benar, lebih betul. ke urusan pribadi gitu. Jadi betul. bagaimanapun dia siapa, Ya, bagaimanapun perilakunya dia, yaitu nanti yang menentukan dia ada apa maksudnya yang menentukan itu ya perilakunya dia Benar. gitu. Iya, bisa aja kalau terus katakan bapaknya baik gitu ya, Ya. ya bekerja dengan penuh tanggung jawab di rumah juga memperhatikan keluarga, istri dan anak-anak dengan sungguh gitu ya. Oke lah semuanya. Bisa juga kita bilang surga di telapak kaki bapak itu gitu kan. Nah, Gitu. itu tadi saya baru mau nanya apakah ada surga di telapak kaki Tapi kan bapak ungkapan itu kan nggak ada Iya, gitu iya, kan. benar. Gitu. Kenapa? Karena memang melihat secara iya, artinya seorang Heeh, ibu kali ya. gitu karena pertama memberi penghargaan kepada ibu, lalu kemudian yang juga perlu diperhatikan ya kita nggak bisa tutup mata ya, budaya kita juga kan ada banyak sekali yang masih patriarkal kan gitu. Jadi melihat bahwa wah laki-laki, oh bapak gitu kan. Tapi nah ini memberi bagian untuk penghargaan itu gitu. Begitu. Wah, jadi ini nih pembahasan kita soal Hari Ibu. Memang di episode kali ini kita lebih memfokuskan membahas untuk Hari Ibu ya. Walaupun memang di Desember itu gak cuma Hari Ibu, ada Hari Natal. Tapi memang kita lagi pengen nih ngebahas tentang Hari Ibu. Jadi itulah kurang lebihnya ya. Ya. Bagaimana pembicaraan dan topik kita pada episode kali Iya, ini. Oh iya. Oke. Ya. Dari Ibu ada lagi gak Bu? Kirain yang Ibu mau di- nambahin Ibu kayak, ada oh mau iya sih, nambahin. tapi nanya dulu sama host, ntar ada closing statement. Ada, nggak ada. keburu Nah, habis lagi. Karena tadi pembahasan tentang, tadi kita di awal udah membahas tentang damai itu sendiri. Kita juga membahas bagaimana biasanya kita merayakan Hari Ibu dan juga bagaimana pandangan Surga di Kristen telapak tentang kaki ibu. Iya. Ah. surga di telapak kaki ibu. surga di telapak kaki ibu. Gitu. Dan Iya. surga di telapak kaki ibu. Gitu. Dan 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 surga di telapak kaki ibu.
Apa yang akan menjadi closing statement kita pada episode kali penasaran ini? dong. Penasaran kan? Setelah Nah, semua pembahasan panjang tadi. Kalau penasaran jangan kemana-mana. Tetap di Basa Basi Immanuel. Bahas sana, bahas sini di Immanuel. Halo Sobat Immanuel, kembali lagi di Basa Basi Immanuel. Bahas sana, bahas sini di Immanuel. Nah, kita sudah sampai di penghujung. wah nggak kerasa ya Iya. dari semua pembahasan yang ada. Masa sih nggak Kerasa kerasa? sih, Wah, kerasa kerasa sih. Lumayan. Kerasa dong, nggak kerasa dong. Canda. Harusnya. Baiklah. Dan di akhir, di ujung segmen ini kita akan sama-sama mendengarkan Closing closing statement. statement yang akan Untuk episode kali ini Ya, nih Bu, untuk episode terkait kali ini. tema kita, topik pembahasan kita pada kali ini. Kira-kira apa sih Bu yang mau disampaikan? Tuh, Betul. tentang damai dan tentang hari ibu Hari tadi ya, Ibu. hari-hari spesial. Khususnya hari ibu tadi yang kita bahas. Betul sekali. Jadi yang pertama ya lewat pembahasan kita terutama di bagian sebelumnya kita diingatkan bahwa ya sebetulnya bukan persoalan ibu atau siapanya gitu, tapi bagaimana pribadi itu bisa menghadirkan damai, bisa menghadirkan semua yang baik untuk orang lain gitu. Itu Berdampak ya Bu ya. iya berdampak itu tadi gitu. Karena ingat kan 10 hukum? Ingat. Baiklah. Pertanyaan kan ingat apa enggak? Ingat. Ingat, iya. Kalau ditanya hafal apa Iya, enggak? nah, Iya. ingat. Kalau ditanya Baca hafal apa sih enggak? kayak. Kalau ditanya hafal apa? Ingat. Jadi saya aja yang bacakan ya. Boleh. Di Keluaran 20 ayatnya yang ke-12 itu di situ dibilang hormatilah ayahmu dan ibumu supaya kamu hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ini terjemahan baru jilid 2. Jadi Dibeli kalimatnya ya. begitu. Salah. Salah. Salah deh. Marketing ya Kak? Jadi ya dibilang hormati bukan hanya Perintahnya, ibu, iya. ya tapi ayah juga Ayah dan gitu. ibu. Kenapa? Karena ya mereka adalah pribadi-pribadi yang kita yakini menjadi bagian dalam hidup kita untuk menolong kita, menuntun kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lewat mereka begitu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua bicara tentang damai, apakah itu di sorga, di bumi, atau bicara tentang apa yang ada di telapak kaki ibu tadi ya, ungkapan itu gitu. Kita diingatkan khususnya kita yang rajin ikut ibadah, gitu ya, nggak semua deh untuk kita. Kita diingatkan loh tiap kali ada di bagian berkat lah langsung gitu ya, di berkat itu yang dari bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26 itu dibilang Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Artinya yang saya mau bilang untuk closing statement ini untuk semua kita damai sejahtera Tuhan tuh ada di kita gitu. Apakah ada kenyataan hidup yang membuat damai itu lalu kemudian so-so gitu ya, atau justru semakin bersemangat, terasa dengan sangat kuat gitu ya, itu bagian kita masing-masing. Tapi yang pasti yang harus kita ingat, damai Tuhan ada di kita, dan sebagai orang-orang yang menerima damai Tuhan, kita harus bagikan damai itu kepada semua orang. Apakah itu mau Natal, apakah itu hari ibu, atau hari apapun. Jadilah pemberi damai bagi orang banyak. Begitu. Mantap. Seperti itu. Boleh, Jadi gimana Kak Doni? kita tepuk tangan dikit. Semua kedengeran ya. Gitu ya. Allah Wah. sadar. Jadi Jadi itulah closing statement kita. itu yang menjadi penutup Ya. di episode kita kali ini. Dan kebetulan di penghujung tahun juga ya. Ya, kebetulan ini adalah episode terakhir di Terakhir tahun di tahun 2023. 2023. Jadi Benar. kita akan kembali nanti bertemu di
episode selanjutnya dan itu udah di Januari 2024. Gak kerasa nih Basa-basi Immanuel udah setahun ini menemani Sobat Immanuel dengan banyak topik-topik yang hadir dan host-host baru juga ya. Jadi banyak. Bener, jadi nggak terlihat membosankan dong dengan host-host yang itu aja gitu. Dan sedikit mengingatkan bahwa kita tuh tayang tiap bulan akan terus mengudara di tiap bulannya. Dengan berbagai macam topik. Betul. Jadi teman-teman dinyalakan. Kalau yang nonton di YouTube boleh di subscribe. Subscribe dan ada lonceng notifikasi boleh dinyalakan. Gak ketinggalan kalau dengan episode terbaru dari Basa-basi Immanuel. Dan ya kita ucapkan terima kasih untuk teman-teman dan Ibu Pendeta terima kasih yang Kak sudah Doni. hadir dan mau. Terima kasih juga nih buat yang ada di belakang layar. Suaranya mana? Suaranya dong yang belakang layar. Diam. Malu-malu mereka. Iya. Banyak, kita ada 2.735 orang. Kebanyakan, kreonya kebanyakan. Gak cukup. Mungkin karena di penghujung tahun juga kita mau mengucapkan selamat menyambut Natal, menyambut tahun baru. Semoga apa yang dilewati sepanjang tahun ini boleh menjadi refleksi untuk kita menyiapkan diri untuk menyambut yang tahun yang baru lagi. Ya, dan semoga apa yang udah dijadikan cita-cita dari awal tahun atau mungkin ada semoga resolusinya baru ya, nggak resolusi tahun ini dijadikan resolusi tahun depan lagi. Itu ingatan buat saya. Buat saya juga. Oke deh. Jadi Sobat Immanuel, sampai ketemu lagi di Basa-basi Immanuel. Bahasana Basini di Immanuel. Bye-bye. Happy New Year, selamat berlibur. Happy holiday.